pecinta kartun. Kembali lagi nih bersama Mimin Bongkar Sinema. Kali ini Mimin akan membahas film animasi yang menurut Mimin cukup keren untuk kalian tonton. Film ini berjudul Paranorman yang dirilis tahun 2012. Disajikan dengan genre adventure horror yang membuat kita penasaran dengan alur ceritanya. Nah, daripada Mimin lama-lama menjelaskan dan membuat kalian penasaran, skuilah simak video ini sampai selesai. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, jika sudah, langsung aja masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan adegan horor di mana ada seorang gadis yang dikejar-kejar oleh sosok zombie menyeramkan. Lalu zombie ini berhasil menerobos rumahnya dan menakut-nakuti layaknya seorang zombie. Hingga gadis ini berteriak dan zombie ini memakan dirinya. Namun ternyata adegan itu adalah salah satu cuplikan yang sedang ditonton oleh seorang anak kecil yang sangat menggemari film-film zombie. Anak kecil ini bernama Norman, dan dilihat ia sedang berbincang dengan neneknya. Saat Norman selesai menonton film itu, nenek dia menyuruhnya untuk bilang ke ayahnya untuk menyalakan pemanas ruangan karena kakinya merasa kedinginan. Ia pun kemudian bilang kepada ayahnya untuk menyalakan pemanas ruangan karena neneknya merasa kakinya kedinginan. Seluruh seisi rumah terkejut mendengar ucapan dirinya. Ayahnya pun menegur Norman karena sikapnya yang aneh. Karena neneknya sudah lama meninggal dan seluruh keluarganya tak percaya dengan ucapan Norman. Bahwa ayahnya berpikir ia sangat mirip dengan pamannya yang sangat aneh. Norman yang sedih akan ucapan keluarganya, ia lalu pergi ke kamar. Diperlihatkan juga banyak gambar zombie koleksi Norman yang terpampang di dinding kamarnya. Scene berganti di tempat lain. Terlihat sosok misterius yang memiliki banyak sekali foto Norman. Sosok ini sepertinya mempunyai penyakit karena ia selalu meminum berbagai macam obat-obatan. Keesokan harinya Norman terbangun dari tidurnya dan ia bergegas berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Di sana Norman menyapa banyak orang, tapi anehnya tidak ada siapapun yang di sana. Hingga banyak orang yang menganggap bahwa dirinya orang aneh. Hingga akhirnya kamera berganti memperlihatkan sudut pandang Norman. Dirinya benar-benar menyapa semua orang yang dijumpainya. Ternyata orang-orang yang disapanya adalah arwah yang sudah meninggal. Hingga akhirnya ia sampai di sekolahan dan dia dianggap dia adalah orang aneh. Setelah sekolah mau dimulai, Norman melihat ada sosok misterius yang sudah lama mencari dirinya. Berlanjut saat Norman mengambil barang di laci miliknya. Dia dibully oleh teman-temannya. Di situ juga ada anak montok yang sedang memperhatikan dirinya. Ternyata semua anak ini satu kelas yang sama dalam pelajaran pentas seni. Mereka sedang dibimbing agar bisa tampil di acara sekolahannya nanti. Saat Norman mendengarkan arahan gurunya, ia melihat gedung tersebut terbakar dan melihat para pria seram sedang memperhatikan dirinya. Hingga berlanjut saat pulang sekolah, ia akhirnya berteman dengan anak montok yang bernama Neil. Mereka lalu berjalan ke alun-alun kota dan tak sengaja bertemu dengan sosok misterius yang membuntuti Norman dari pagi. Ternyata sosok misterius itu adalah paman Norman, yang seluruh keluarganya menganggap sama anehnya dengan Norman. Di situ pamannya memberitahu bahwa akan ada bencana buruk yang datang ke kota yang mereka tinggali. Bencana itu berasal dari kutukan penyihir yang memiliki dendam terhadap masyarakat di kota itu. Dikarenakan Norman bisa melihat hantu dan bisa berbicara dengan orang mati. Paman ini juga menyuruh Norman untuk bisa menghentikan kutukan itu. Neil, teman Norman, mengetahui kemampuan aneh dirinya ini. Ia kemudian mengajak Norman untuk datang ke rumah Neil agar bisa menemukan arwah anjingnya yang tewas tertabrak mobil. Di sana mereka menemukan arwah anjingnya, namun sudah terbelah menjadi dua. Scene berpindah ke paman Norman yang sudah sampai ke tempat tinggalnya. Di sana ia mencari buku untuk menunjukkan ke Norman bahwa bencana buruk itu akan benar-benar terjadi. Tapi setelah sampai di sana, ia tiba-tiba meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kemudian pada malam harinya,
Saat pentas seni dimulai, awalnya pertunjukan ini berjalan mulus, tapi ada burung hantu yang memperhatikan Norman dan membawanya ke imajinasi gelap di tengah hutan. Di sana Norman dikejar-kejar dengan beberapa orang misterius, hingga dia ketakutan dan terbawa sampai di dunia aslinya. Semua orang yang melihatnya menganggap ia semakin aneh dengan tingkah lakunya. Norman pun semakin dikucilkan, dan ia menyendiri di toilet sekolahan. Tapi di toilet itu justru ada arwah yang mengganggu dirinya dengan melempar tisu dan menggoyangkan dinding. Saat arwah itu menunjukkan dirinya, Norman nampak terkejut karena arwah tersebut adalah pamannya yang baru saja meninggal. Pamannya pun tidak bisa melanjutkan tugasnya untuk menghentikan bencana yang akan datang. Ia kemudian menyuruh Norman untuk melanjutkan tugasnya. Tugasnya adalah menyuruh Norman mengambil buku yang dipegang mayat pamannya untuk dibacakan pada makam penyihir. Kemudian saat Norman pulang dari sekolah, ia bergegas menuju rumah pamannya untuk mengambil buku milik pamannya itu. Tapi saat di perjalanan, ia tak sengaja menabrak temannya yang suka membuli di kelasnya. Anaknya yang suka membuli ini bernama Alvin. Ia pun lalu mengejar Norman yang telah menabrak dirinya. Sesampainya di rumah pamannya, ia kemudian mengambil buku di tangan pamannya itu. Ia langsung bergegas menuju pemakaman penyihir. Norman harus membacakan buku itu sebelum matahari terbenam. Tapi anehnya buku tersebut adalah sebuah cerita dongeng yang akan menidurkan kembali penyihir yang akan segera bangun. Saat cerita dongeng itu akan dimulai, Alvin yang mengejarnya pun datang dan mengambil buku itu. Hingga akhirnya matahari terbenam dan penyihir terbangun dari tidurnya yang lama. Ia membangunkan beberapa zombie dan mengejar Norman. Tapi zombie-zombie ini mengucapkan kata-kata aneh yang hanya Norman saja yang bisa mendengarnya. Berlanjut ke kakak Norman yang saat itu mencari Norman dan mendatangi rumah Neil. Di sana juga ada Mitch yang merupakan kakak Neil. Mereka pun mengetahui bahwa Norman pergi ke kuburan tua sendirian. Hingga akhirnya mereka bertiga berencana mencari Norman. Norman saat itu masih dikejar oleh para zombie. Ia bersama Alvin mendatangi rumah pamannya. Norman melihat 7 korban dimakamkan tepat di dirinya bercerita tadi. Dan ia berencana pergi ke balai kota untuk menemukan makam penyihir aslinya. Namun tiba-tiba pintu rumah berhasil dirusak. Dan para zombie mencari mereka yang sedang bersembunyi. Alvin dan Norman berhasil lari dan bertemu dengan kakak dan temannya yang saat itu sedang mencari Norman. Kemudian para zombie ini berniat untuk datang ke kota mencari Norman. Setelah sampai di kota, mereka lalu menakut-nakuti penduduk kota di sana, hingga salah satu penduduk memanggil semua orang dan berencana untuk membasmi para zombie. Norman dan kawan-kawan sudah sampai di balai kota, tapi sayangnya ada salah satu zombie yang melihat dan memberitahu ke zombie-zombie lainnya untuk menuju ke sana. Saat para zombie masuk ke gedung balai kota, tak sengaja dilihat salah satu penduduk di sana. Ia kemudian memberitahu kepada semua penduduk bahwa para zombie berada di balai kota. Teman-teman Norman yang saat itu sudah capek membantunya, kini pergi meninggalkan Norman. Hingga para zombie bisa mendekati Norman yang tinggal sendiri. Norman pun kemudian pergi ke atas gedung agar bisa menyelamatkan dirinya. Ia juga menaiki tangga di tower dan berbicara ke penyihir di sana. Norman mencoba kembali menceritakan dongeng dari bukunya, namun tak berhasil. Hingga penyihir ini menyerang Norman yang akhirnya jatuh dan pingsan. Saat itu juga ia bermimpi 7 orang yang sedang mengadili dirinya dan memberikan hukuman mati karena telah mencoba melakukan kejahatan dengan kekuatan sihir. Tapi ternyata yang sedang diadili ini adalah gadis kecil yang malang. Ia pun tak ingin ditangkap, dan akhirnya gadis ini marah dan menjadi penyihir yang akhirnya mengutuk 7 orang tersebut. Norman kemudian terbangun dan melihat para zombie ini adalah 7 orang yang mengadili gadis kecil tak bersalah di mimpinya itu. Norman mendapati dirinya sangat kecewa dengan perbuatan mereka, hingga salah satu zombie dari mereka bilang bahwa Norman harus menghentikan kutukannya itu. Tapi dengan membacakan dongeng saja tidak bisa menghilangkan kutukan itu.
Norman kembali lagi untuk berbicara ke penyihir dengan mendatangi makam aslinya di tengah hutan. Ia kemudian bersama keluarganya pergi ke sana. Tapi setelah di sana mereka terpisah dan meninggalkan Norman yang dekat dengan makam penyihir. Makam aslinya ini juga sebagai tempat munculnya badai yang menutupi seluruh kota. Norman yang sudah melihat makamnya berusaha berbicara kepada gadis penyihir itu, tetapi tetap saja ditolak olehnya. Norman mencoba menghindari serangannya dan lari mendekati makam gadis penyihir itu, hingga gadis ini menampakkan wujud aslinya dan menyerang Norman. Norman pun kembali menceritakan cerita yang kali ini berbeda dengan dongeng sebelumnya, di mana ia menceritakan kisah asli hidup gadis penyihir ini. Tapi gadis ini berusaha mengganggu Norman agar tidak melanjutkan cerita darinya, hingga sampai-sampai ia menghancurkan area di sekitarnya dan menyerang Norman berkali-kali. Norman tetap berusaha mendekati dirinya dan berhasil menggenggam tangannya, lalu masuk ke dalam mimpi gadis itu. Gadis ini bercerita bahwa dirinya pernah pergi ke sana bersama ibunya. Namun tiba-tiba ada pria yang menculiknya. Norman yang berusaha menenangkan dirinya agar tidak memiliki dendam kepada orang lain pun berhasil. Gadis penyihir itu pun tertidur dengan tenang dan kembali ke dunia asalnya. Kini kota tersebut kembali cerah dan para zombie terlepas dari kutukannya. Film ini diakhiri di mana ayah Norman kembali ngobrol bersama Norman untuk bisa menyapa neneknya yang sudah meninggal. Dan film itu pun tamat. Nah, gimana? Cukup menegangkan bukan film animasi yang satu ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. See you next video dan jangan lupa subscribe.